guys, kamu tahu gak pemanasan global itu sudah mendunia loh. Pemanasan global merupakan fenomena di mana ada peningkatan suhu rata-rata di atmosfer bumi dan juga permukaan bumi. Penyebab utama pemanasan global adalah gas-gas emisi rumah kaca. Salah satu kegiatan manusia yang menghasilkan gas rumah kaca adalah merokok. Coba lihat bapak itu. Menurut kamu, dia sedang apa ya? Yap, dia sedang merokok. Apakah kamu tahu bahwa asap yang dihasilkan saat merokok dapat jadi salah satu faktor pemanasan global? Mau tahu lebih tentang pemanasan global? Kamu beruntung karena hari ini kami akan menjelaskan hubungan rokok dengan pemanasan global. Ada berbagai zat polutan yang dihasilkan rokok loh, yakni karbon monoksida, karbon dioksida, metana, dan asetaldehida yang nantinya bereaksi dan menghasilkan ozon dan metana. Zat-zat polutan tersebut termasuk ke dalam gas emisi rumah kaca. Data berikut dari QR menunjukkan kualitas udara di Jakarta. Wow, polusi udaranya sangat tinggi bukan? Padahal kita sebagai stewardship seharusnya menjaga lingkungan. Lihatlah grafik berikut. Bukankah grafik tersebut menunjukkan suhu bumi semakin panas? Suhu bumi yang semakin panas dapat berdampak ke berbagai hal. Salah satunya adalah keragaman hayati. Ironisnya, dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dijelaskan bahwa seharusnya manusia bertanggung jawab atas keragaman hayati. Yuk kita simak apa saja dampaknya. Migrasi hewan. Akibat adanya pemanasan global, habitat dari beberapa satwa akan berubah sehingga beberapa jenis satwa akan bermigrasi ke daerah lain dan akhirnya mereka saling berkompetisi. Misalnya di artikel ini, rubah putih kalah bersaing dengan rubah merah yang baru datang ke Kanada Utara. Kerusakan terumbu karang. Karena kadar CO2 semakin banyak di bumi, tingkat kesamaan laut pun meningkat, sehingga terumbu karang pun rusak. Kerusakan terumbu karang berdampak pada ekosistem laut. 3. Es kutub mencair. Peningkatan suhu dapat membuat es kutub mencair. Coba lihat timelapse ini. Bisa kita lihat bahwa laser es makin sedikit bukan? Hal ini dapat membahayakan ekosistem kutub. 4. Kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi karena kekeringan akibat pemanasan global. Kebakaran hutan menyebabkan kerusakan habitat satwa dan flora khas hutan, serta berpotensi memicu kepunahan flora dan fauna. Seperti yang terjadi di Australia, di mana setengah populasi koala di pulau Australia mati akibat kebakaran hutan. Namun, mengapa masih ada perusahaan yang memproduksi rokok? Hal tersebut dikarenakan pembeli membutuhkan kebutuhan untuk menyenangkan diri berupa rokok, di mana perusahaan menawarkan kebutuhan tersebut. Jadi pembeli pun membayar penjual untuk membeli rokok. Tidak kayak di Indonesia, perusahaan rokok juga mengekspor produk rokok ke masyarakat luar negeri. Contohnya, rokok Bitung yang diekspor ke Filipina. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk membayar pajak ke pemerintah, membayar pekerjaan yang sudah bekerja untuk perusahaan rokok, dan impor bahan baku pembuatan rokok yakni tembakau seperti yang ada dalam berita ini. Pemerintah kemudian melakukan pembangunan untuk masyarakat di Indonesia dengan membayar karyawan-karyawan yang bekerja untuk pembangunan tersebut. Pemerintah juga memastikan kegiatan ekspor dan impor berjalan dengan baik. Lalu, bagaimana sih proses rokok didistribusikan hingga bisa ke masyarakat? Pertama-tama, tentunya perusahaan harus menyiapkan faktor produksi. Ada wirausaha, SDM, modal, dan SDA. Perkebunan tembakau Eni memiliki ketinggian 671 meter dengan pH tanah rata-rata 5, sehingga tembakau dapat bertumbuh dengan baik di sana. Setelah panen, tembakau didistribusikan ke perusahaan rokok untuk diolah menjadi rokok. Salah satunya adalah PT Gudang Garam di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari sana, rokok pun didistribusikan ke berbagai tempat penjualan seperti warung, minimarket, supermarket, bahkan toko online. Wow, banyak sekali ya akses untuk membeli rokok. Namun, kita sebagai manusia yang sudah diciptakan Tuhan tidak boleh ikut serta untuk mendukung rokok.
Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tentunya turut mendukung kampanye pergerakan mengurangi rokok, seperti yang sudah dilakukan oleh Komunitas Anti Rokok Indonesia atau KARI KARI. KARI sudah mengadakan berbagai aksi mengurangi rokok selama 20 tahun, baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni membuat website dan konten-konten kampanye. Selain itu, kita juga bisa membuat inovasi keren loh. Contohnya mahasiswa Universitas Pajajaran telah menciptakan inovasi permen untuk menurunkan kecanduan rokok yang dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Permen ini mengandung senyawa alami citizen yang memiliki kemampuan bioaktivitas untuk mencegah terikatnya nikoteknologi dan inovasi. Kita dapat menciptakan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi perubahan lingkungan dan dampak pemanasan global. Inovasi seperti ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dan kebiasaan merokok yang dapat menyebabkan polusi udara dan dampak negatif lainnya pada lingkungan. Selain itu, inovasi seperti ini juga dapat membantu mengurangi biaya kesehatan dan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi merokok merupakan kegiatan yang meningkatkan pemanasan global. Nah, kita sebagai remaja Kristen harus ikut serta dalam aksi menurunkan tingkat rokok di dunia. Hal ini kita sudah menjadi tugas kita untuk menjaga lingkungan. Oleh karena itu, let's end smoking.